Aku suka akan sebuah film ialah Satria Baja Hitam Rex. Masih kuingat sampai saat ini, itu pun Didi yang punya TV waktu itu. Memang saat itu belum banyak orang-orang seperti saat ini yang namanya TV. Hampir di setiap rumah pasti punya penonton. Sampai berjubel dalam satu rumah. Didiku ini termasuk orang yang paling sukses pertama mungkin di kampung waktu itu, karena suaminya kerja sebagai ABK di Ancol. Namun walaupun masih saudara, aku sudah ditanamkan sifat malu waktu itu. Mau nonton aja sampai harus intip-intip dulu, tawarkan makan dulu ke anaknya. Kebetulan gak beda jauh umurnya denganku, panggilannya Ijo. Selang beberapa waktu akhirnya ada keinginan tentang mulai ramai dan banyak peminatnya untuk membeli sebuah TV. Alhamdulillah temanku diberikan rezeki sehingga mampu bapaknya membeli TV, sehingga jika aku ingin lihat film kesukaanku ya aku hanya pura-pura lewat saja di depan rumahnya. Dan memang ternyata setiap jam yang tepat pasti TV itu menyala. Tidak setiap waktu bisa nonton di depan TV, terkadang saya harus melihat hanya di balik jendela yang tersingkap sedikit oleh hordeng. Maklum waktu itu ibuku Mamang tidak pernah ada waktu untuk aku dan keinginan aku karena sibuknya dengan rias pengantin walai hanya sebagai asisten dari bosnya. Aku tidurku saja banyak tinggal di rumah nenek, jarang aku tertidur di yang seharusnya aku tidur di rumah dengan ibuku, karena ingatanku akan kehidupan mulai terbuka waktu itu saat ibuku sudah punya suami lagi yang gak lain BPK diriku saat ini. Entah itu di umur berapa aku pun tak tahu. Allah SWT mendewasakan di saat umurku belum masuk SD sama sekali, karena banyaknya siksaan demi siksaan aku oleh BPK diriku ini. Aku ceritakan bukan maksud aku harus benci atau dendam terhadapnya, tak ada sedikit pun rasa itu di benakku, justru malah berbalik. Aku pastikan aku akan balas dia dengan caraku sendiri agar dia sadar akan kesalahannya. Siksaan yang aku alami waktu itu, aku disulut rokok di perut, disiram air, bahkan yang lebih parah saat aku tertidur di bangku rumah, kedua mataku disumpelkan balsem sampai aku gak bisa buka mata. Aku hanya bisa menangis lewat batinku, karena jika aku menangisi lewat mataku sudah otoyaku merasakan panas yang begitu sakit akibat balsem tersebut. Aku teriak sekuatnya agar dapat pertolongan untuk membersihkan balsem yang melekat di mataku. Hari demi hari aku lewati hanya dengan bermain dua temanku Beni dan Budi sampai aku sekolah SD. Ketika naik ke kelas 3, lewat jalannya Allah aku dijemput BPK ku untuk ikut bersamanya ke Subang dan tinggal menetap di sana. Aku kaget bukan main, aku rindu kedua temanku Beni dan Budi. Waktu itu tidak ada hari hatiku lewati bersamanya. Di Subang ternyata aku tidak lanjutkan sekolah selama 1 tahun. Aku hanya disibukkan bermain sepeda dibelikan bapakku waktu itu. Buka aku yang gak mau sekolah karena aku pikir di Subang aku hanya tinggal di rumah orang tua bapakku yang sudah menua semuanya tinggal di rumah reot, mana mungkin mampu menyekolahkan aku untuk kebutuhan makan sehari-hari aja mengandalkan penghasilan serabut. Kadang hasil jual jam langtang tumbuh di belakang rumah, kadang jual garam hasil beli dari petani garam. Bapakku padahal sama waktu itu bekerja di Ancol juga sebagai ABK. Mungkin masa pubernya saja yang belum habis dan nafsu dunianya yang masih menggebu-gebu sehingga aku tidak pernah ditengok dan dikirimkan uang untuk aku jajan. Padahal sekarang aku melihat anakku sendiri saja suka ada sakit di dada kalau dia ingin jajan, dan kebetulan uang hanya cukup untuk makan. Ini hanya kisahku, bukan milikku. Jelas ini milikku, bukan milikku. Selang waktu demi waktu aku lewati, aku dikembalikan ke bapakku, diantar ke Jakarta oleh pamanku agar bisa tinggal bersama bapakku. Kebetulan bapakku sudah punya istri baru orang Banten, gak tahu Bantennya di mana. Ternyata aku tetap dikembalikan di Subang lagi, gak tahu kenapa. Di Subang aku banyak ikut makan oleh tetangga Pak Amir, namanya punya anak awang seumur denganku. Dihabiskan waktu demi waktu aku bersamanya, dan ternyata saat BPK pulang Subang aku kira karena rasa ingin menemui aku dengan kangennya, ternyata hanya ingin menjemput aku untuk pindah ke wilayah Sukabumi. Bukan saudara sama sekali, entah itu saudara dari ibu atau dari bapak. Alhamdulillah di sana aku lanjut sekolah SD dan jam pulang sekolah jam 14, lanjut madrasah sampai 3 tahun belum sempat lulus mendapatkan ijazah madrasah. Aku diajak lagi oleh BPK ku untuk tunggal di Bogor Bantar Jati, tunggal bersama ibu tiriku yang baru ya. Mamang BPK ku ini gak pernah awet jika berumah tangga, kasihan aku terhadapnya. Di Bogor aku sekolah lanjut kelas 4 sampai 5. Aku kembalikan ke kampung halaman dan mendengar kabar gembira bahwa kedua temanku ternyata mondok di pesantren di Tasik. Karena kakak perempuanku yang nomor 1 pulang dari kerja Batam sampai aku lulus SD, ternyata aku mulai masuk dan lulus SD di sekolah yang sama. Takdirku membuatku tersinggung untuk kulewati. Hehe. Bersambung.